Hari ini sama Kak Kris dan juga ada Kak Meli. Iya, meskipun kita ibadahnya di rumah aja, yakin dan percaya meskipun cuma sama mama, sama papa, tapi Tuhan Yesus pasti hadir. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami sebentar akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami tetap bersuka cita dan kami tetap memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, langsung aja kita sama-sama memuji Tuhan ya Kak Kris. Mungkin ada yang masih ingat lagunya yang Pasti ingat semua. Sudah siap di rumah? Karena yang di sini juga sudah siap. Masih bersama dengan Kak Jimmy. Yuk Kak Jimmy. Siap ya? Na 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 hey. Na 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 hey hey. Na 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 hey. Bekerja bersama
Penasaran kan Kak Sari kok pakai ini, bawa ini, bawa ini. Kira-kira hari ini ceritanya apa ya? Sebelum Kak Sari cerita, Kak Sari mau tanya, kalian apa kabar di rumah? Sehat-sehat kan? Bahagia kan? Nah, sebelum kita lanjut untuk cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya hari ini kami disegarkan dan memperoleh buah roh yang baru untuk kami bisa merenungkan kembali firman-Mu. Dan lebih lagi kami rindukan Kau Roh Kudus bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Oke, Kak Sari akan mulai deh. Hari ini Kak Sari akan cerita tentang anak yang rajin. Di dalam Alkitab ada satu cerita tentang anak perempuan yang rajin sekali. Adik-adik bisa tebak ya, Kak Sari bacakan dulu ayatnya. Oh, ternyata di dalam ayatnya sudah ada namanya. Jadi kalian gak usah pikir lama-lama deh. Oke, di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Rut, wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Aku mohon biarlah aku pergi ke ladang dan biarlah aku memungut di antara bulir-bulir yang berjatuhan di belakang seseorang yang dalam pandangannya aku beroleh kemurahan hati." Dan berkatalah dia kepadanya, "Pergilah anakku." Dari ayat ini kita belajar bahwa Rut itu adalah anak yang rajin. Kenapa? Karena Rut itu tidak malu. Rut itu tidak memilih-milih apa yang harus dia kerjakan. Rut bisa melihat, oh aku bisa mengerjakan ini, aku kerjakan aja. Aku harus berangkat kerja, aku pergi pamitan dulu sama ibu mertuanya. Memungut bulir gandum tuh gak gampang loh adik-adik. Memungut bulir gandum itu gak gampang loh adik-adik. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, bulir-bulir gandum kadang jatuhnya itu tuh tidak setangkai banyak seperti ini, tetapi bisa jadi hanya segini atau hanya setengahnya saja dari sini. Dan kadang itu sudah ada di bawah sekali, di antara lumpur-lumpur dan di antara daripada batang padi yang sudah habis kena sabir. Nah, adik-adik bisa bayangin ya, selama seharian Rut itu terus menunduk dan menunduk mengambilnya. Sampai kerajinan Rut itu tuh diketahui sama Boas. Boas ngelihat gini, wah itu ada pegawai baru yang rajin, dibilang gitu. Akhirnya Bos bilang, sini. Waktu jam istirahat Bos bilang, sini makan sini bareng pegawai yang lain. Karena apa? Karena Rut rajin. Pemimpinnya Boas, maksudnya pemimpin dari tanah itu yang punya sawah itu, Boas melihat Rut ini anak yang rajin. Nah, adik-adik, Amsal berkata, "Hai pemalas, kalau kamu mau rajin, belajarlah pada semut." Ayo, siapa sini yang gak pernah tahu semut? Coba deh lihat di dinding-dinding rumah. Ada semut kan? Semut itu, kalau Kak Sari ya, di dinding rumah Kak Sari tuh ada semut. Dan semut tuh selalu berjalan baris rapi begitu. Kadang Kak Sari ngeliatin, semut itu bawa apa aja sih? Kadang tuh gak kelihatan loh yang dibawanya semut itu, tapi semut itu gak berhenti bergerak. Semut selalu berjalan. Jadi Kak Sari bisa lihat ya, dari pagi sampai malam itu semut selalu berbaris dan mereka bergantian. Kita nggak tahu apa yang mereka bawa, tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Oke adik-adik, ada 2 ayat lagi yang mau kita bisa lihat bagaimana supaya kita tetap semangat dan kita bisa bulat tekadnya supaya kita menjadi anak yang rajin. Meskipun kita di rumah nih, nggak kemana-mana, bangun tidur di rumah, siang di rumah, mau tidur juga akhirnya di rumah juga.
Jadi kita dari bangun pagi sampai matahari tenggelam juga di rumah terus. Kak, masa sih aku harus rajin seperti apa lagi? Di rumah-rumah aja kok. Jangan salah adik-adik. Adik-adik bisa mulai bangun tidur, bantu beresin tempat tidurnya. Adik-adik juga bisa bantu mama untuk rapikan piring, ya kan, bersihkan piring, atau mungkin piring yang tadi malam sudah dicuci bisa dipindahkan ke rak piringnya yang sudah tiris itu. Adik-adik juga bisa bantu siram tanaman. Nah, siram tanaman itu kan menyenangkan gitu. Jadi kalau udah siram tanaman gitu sambil bergerak, sambil berjemur, juga adik-adik bisa siram tanaman. Kan lumayan berjemur di matahari, tidak nganggur, tetap sambil siram tanaman juga. Nah, dan aktivitas terakhir yang adik-adik bisa lakukan selama di rumah adalah cuci piring sendiri. Kadang kita lupa ya, habis makan kita lupa untuk cuci piring sendiri. Karena kita udah terbiasa habis makan taruh aja, karena kita berpikir mungkin ada mbak di rumah atau seringkali mama yang cuciin. Kita belajar yuk. Jadi habis makan langsung cuci piringnya, langsung ditiriskan. Gampang kan semua yang Kak Sari contohkan? Oke deh. Kita baca yuk sekarang yuk di dalam 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ketiga. Nah, ini adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal kepada anaknya Salomo. Dikatakan seperti ini. Dan haruslah engkau memelihara tanggung jawab Bapa Yahweh Elohimmu untuk berjalan di jalannya, untuk memelihara ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan kesaksian-kesaksiannya, seperti yang tertulis dalam Torah Musa, supaya segala hal yang engkau buat dan segala sesuatu yang engkau tuju, engkau lakukan dengan bijaksana. Jadi rajin itu bukan hanya rajin aktivitas, tetapi rajin juga untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika Raja Daud mau meninggal, Raja Daud hanya berpesan, Salomo, jangan lupa untuk rajin belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Jadi adik-adik belajar jadi anak yang rajin ya. Nah, kalau sudah jadi anak yang rajin, percaya deh, percaya bahwa Tuhan gak akan salah hitung untuk memberikan upah kepada kita. Nah, sekian dulu cerita dari Kak Sari. Sampai bertemu di kisah selanjutnya, dan tentunya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita akan buat satu kreativitas lainnya. Nah, karena cerita hari ini tentang Ruth rajin sekali kan mengumpulkan jelai-jelai gandum. Dan hari ini Kak Wenda akan ajak kalian untuk membuat gandum yang menarik. Kalian siap? Untuk membuat hasil karya kali ini kita akan membutuhkan 2 bahan saja, yaitu 2 kertas. Peralatan lain yang dibutuhkan adalah lem untuk merekatkan dan juga gunting serta cutter. Pertama, kita akan menggulung kertas yang pertama. Kita akan menggulung kertas untuk menjadi batang seperti ini. Kita akan gulung dari sisi ujung ini ya. Pastikan menggulung dari gulungan yang terkecil. Pastikan kalian menggulungnya dengan cukup erat. Jangan terlalu besar ataupun terlalu lebar. Setelah mendekati bagian gulungan akhir, berilah lem. Ratakan area lem yang
terlihat. Kemudian gunting setiap area ujungnya. Bagian batang sudah siap. Untuk bagian kertas kedua, kita akan membelahnya menjadi dua untuk membuat bulir gandum. Gunakan cutter. Kita akan lipat setiap potongan dan rekatkan dengan lem. Lakukan dengan bagian potongan berikutnya. Jika sudah, kita akan gunting bagian ujung yang dilipat, bukan bagian potongan ini ya, tapi bagian yang terlipat. Jangan gunting hingga sisi ujung berikutnya, cukup berhenti di area tengah seperti ini. Gunting setiap bagian hingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan bersiap untuk membuat satu helai gandum. Kita akan siapkan kembali gulungan kertas yang sudah dibuat. Beri lem terlebih dahulu di bagian ujungnya. Ini adalah ujung yang bagian atas. Ratakan. Dan kita akan gulung. Kita akan gulung miring ya. Ya, agak miring. Gulung miring terus hingga semua bagian kertas tergulung. Jika sudah mendekati area yang terakhir, jangan lupa untuk kembali beri lem. Tunggu hingga kering dan lakukan kembali untuk menggulung kertas bagian yang kedua di bawahnya. Sama menggulung dalam keadaan miring turun ke bawah. Ups.
Setiap kali mendekati bagian akhir kertas, kembali berikan lem. Jangan lupa posisikan area bulir dari gandum dan buka lipatan seperti ini ya. Jika sudah, akan terlihat seperti ini. Nah, setelah satu helai gandumnya sudah jadi, kalian bisa buat lebih dari satu lagi. Lalu kalian kumpulkan menjadi satu dan ikat dengan pita. Dan hasilnya akan tampak indah seperti ini. Nah, kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk membuat gandum yang indah, dan kalian juga bisa persembahkan untuk papa mama kalian sebagai kejutan. Sampai di sini ya kreativitas kita hari ini. Sampai ketemu di kreativitas berikutnya. Nah, seperti yang tadi Kak Sari udah cerita tentang Ruth yang rajin, ayat hafalan hari ini diambil di Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kakak ulangi lagi, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jangan lupa ya dihafalin, ntar kalau ketemu kakak-kakaknya bisa nambah 1 poin. Oke, siapa yang sudah buat gandum-gandumnya? Ini kalau misalnya kalian nggak punya warna kuning, nggak apa-apa, kalian bisa pakai kertas warna apa aja yang ada di rumah. Nah, kalian bisa buat gandumnya ini beberapa tangkai. Kayak yang di sini kakaknya bikin ada 5 tangkai, terus dijadikan satu kayak gini. Kalian bisa buat kayak gini di rumah kalian masing-masing. Terus kemudian kalian fotokan, ini challenge kita minggu ini. Kalian fotokan, ini Kak hasil karyaku gitu ya. Nanti kalian fotokan, kemudian tunjukkan ke kakak-kakaknya. Nanti waktu kita ketemu lagi, kalian dapat 1 poin ya. Kalau misalnya mau pakai warna lain juga boleh. Nah ini kayak gini kakaknya juga hias. Ada kertas-kertas yang dibentuk seperti daun, kemudian diikat jadi satu. Cantik ya, kita mau buat gandumnya Ruth minggu ini. Seperti Ruth yang rajin, di rumah kalian jangan cuman tidur-tiduran aja, mungkin nonton TV seharian dari pagi sampai malam nonton TV, atau mungkin tiduran aja, PR-nya sudah nanti aja kerja ini di rumah. Jangan kayak gitu ya. Kita harus belajar dari semut. Si semut kita belajar juga dari Ruth hari ini. Mereka rajin bekerja. Apapun yang bisa kalian kerjakan di rumah, mau bantu mama ya, bantu mama masak, bantu mama bersihin kamar, bantu mama bersihin rumah, bantu mama cuci piring. Ayo jadi anak yang rajin di rumah ya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kalau mau ajak kita semua berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan selama kami ada di rumah juga, kami bisa menjadi anak-anak yang rajin. Kami bisa menjadi anak-anak yang beraktivitas Tuhan. Kami nggak hanya diam-diaman aja di rumah, kami tidak hanya bermalas-malasan, tapi biarlah seperti Ruth, kami bisa menjadi anak yang rajin di rumah. Tuhan yang memberikan kami kemampuan, Tuhan yang memberikan kami pertolongan untuk kami bisa mengerjakan segala aktivitas kami di rumah dengan baik, dan itu tetap membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan yang memberkati akan segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati akan sekolah kami, Tuhan yang memberkati akan keluarga kami,
Tuhan yang beserta dengan kami senantiasa. Biarlah kesehatan juga Tuhan yang berikan bagi kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atas-Mu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atas-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.